Baik, apa kabar Guru Ira? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Ade, sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa. Nih liburnya mau saya ganggu nih ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf menjadi schedule. Iya, nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik ya, biar liburannya bisa lebih Iya, tenang. pas kemarin ikutan daftar kelupaan. Oh iya, ada janji sama Guru Ade. Tapi udah terlanjur daftar. Eh, tapi tetap ikut kan itu? Ya, jadi rencananya besok jalan pagi. Karena khawatir macet kan ya gitu. Jadi rombongan. Biasa sama teman-teman yang di sekitar sini. Banyak. Hampir 50 orang ya, karena emang saya tahu dari Darut Tauhid juga gitu. Jadi teman-teman Hmm, Darut Tauhid yang lain gitu. Pengen refreshing di rumah mulu. iya nih, saya juga belum refreshing. Oh cuma ini ya, cuma tinggal di call aja ya caranya ya. Iya, Jadi bentar pengalaman ya baru. saya. Emang Iya. belum pernah ikut ini, Guru? Kalau live IG sih belum pernah, karena seringnya pakai StreamYard itu ya, live YouTube itu seringnya. Oh iya. Kalau ini berarti langsung ke IG-nya ya. Mm-mm. Berarti kita kayak gini udah langsung didengar orang ya? Sudah. Jadi Oh, nanti kalau udah ada yang nonton ini bisa langsung bisa ikut langsung. komen-komen di bawah nih. Oh gitu gitu ya. Itu ketahuan Iya, ya, siapa tuh dari akunnya ya kelihatan ya. iya kelihatan nanti di akun Guru Ira kelihatan juga Nih yang ini. kayak gini ada yang datang kelihatan kan, oh si ini lihat kayak Iya, gitu. mm. Oh, makasih Oke. banyak Bu Deni, nih jadi pengalaman nih live IG nih belum pernah. Ya, kita alternatif yang lain nih selain Iya, kan lebih gampang selama ini kayaknya ya. pakai Zoom, Google Meet. Hah? Iya kayaknya lebih gampang dia langsung ini ya, gitu ya. Iya, tapi nggak bisa banyak-banyak, cuma berdua paling. Oh gitu, makanya atas bawah gini ya modelnya ya. Iya, atas bawah gini karena cuma berdua untuk diskusi tanya jawab aja. Berarti nggak bisa presentasi juga ya pakai slide ya. Iya, nggak bisa. Cuma Kalau Guru sendiri Ira, hmm? gimana gimana Guru? Mangga mangga. Ya Guru Ira kalau ada materinya nanti di-share ke saya ya, PPT-nya. Tapi kayaknya belum nggak bikin. Udah di luar Tapi kepala nih kayaknya. Ya, walau cuma coret-coretannya aja boleh lah. Buat oh bahan gitu postingan ya saya nanti. besok. Oh iya boleh Ya, boleh nanti. Siap siap. hmm. Kita mulai ya. Oke. Iya mangga. Kalaupun ada Baik, yang nonton kita Assalamualaikum ngobrol aja kan ya. warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh, Bapak Ibu Salam. Guru nih yang sudah hadir di live kita hari ini. Ya, kita geser ya live-nya dari yang tadi jadwal semulanya hari Jumat. Kita majukan jadi hari Kamis, mengingat guru-guru juga mungkin ini sebagian sudah ada yang di perjalanan menuju puncak Bogor ya. Sebagian udah ada di kampung halamannya mungkin. Nah, makanya kita akan tarik lebih awal biar konsentrasi berliburnya juga lebih eh, tenang. Terus yang masih dalam kondisi raker juga rakernya lebih tenang. Nah, hari ini saya sudah kedatangan eh, tamu nih, narasumber yang luar biasa, Guru Ira ya. Guru Ira, ini saya berapa tahun yang lalu ya? 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu. Dua ketika waktu itu belajar bareng. Saya Iya, yang belajar ini dulu gitu. saya belajar sama Guru Ira nih yang luar Baik. biasa belajarnya. Setiap kali ada setiap kali ada komunitas selalu ada Guru Ira di dalamnya gitu ya. Sampai-sampai kemarin saya lihat yang apa TGN ya. TPN. Oh TPN ya. TPN juga ternyata ada Guru Ira juga di dalam. Waduh, Banyak kan sudah gaji. merambah kemana-mana nih ya. Sudah merambah Kan kemana-mana. nggak bisa apa-apa, jadi pengen ikut sana sini. Iya, ini Guru Ira ini juga seorang guru ya di SDIT Mutiara Islam dan juga koordinator Komed ya, Komunitas Media Pembelajaran wilayah Depok.
Beliau juga aktif di berbagai organisasi yang berkaitan dengan pendidikan, pengembangan peserta didik, pengembangan kurikulum, ya pokoknya yang berkaitan sama hal-hal menyangkut pendidikan. Guru Ira selalu aktif di sana, dan hari ini alhamdulillah beliau mau dipakai waktunya nih untuk sharing bersama kita. Nih Guru Ira, di sini followersnya kita sudah 800, itu terdiri dari guru dan juga mahasiswa keguruan. Nah, walaupun hari ini yang nonton live-nya nggak sebanyak followersnya, tapi nanti biasanya setelah di save diskusinya nanti kita akan save di IGTV. Itu nanti biasa banyak yang nonton di IGTV-nya. Bisa playback ya. Kita di sini ngobrol berdua nggak apa-apa. Yang nonton cuma 1-2 orang juga nggak apa-apa. Tapi nanti selesai kita live masih bisa ditonton sama yang mungkin yang belum punya waktu untuk nonton saat ini ya. Nah, guru-guru sekalian, hari ini saya bersama Guru Ira ini akan bincang-bincang ya, membahas tentang menjadi guru produktif saat dan pasca pandemi. Ya, mungkin sedikit ya saya ulas juga. Ini pandemi sudah berjalan hampir 1 tahun ya. Sebulan lagi lah ini 1 tahun pandemi ini berjalan. Memang guru-guru menyikapi dengan banyak hal, banyak kondisi. Guru, siswa, orang tua menyikapi ini dengan banyak kondisi. Ada yang mereka menjadi lebih tinggi rasa ingin tahunya, sehingga ingin belajar terus-menerus. Bahkan ada juga yang sebaliknya ya, nggak mau berbuat apa-apa, bermalas-malasan karena memang aktivitasnya ada di rumah gitu ya. Nah, makanya di sini kita mau mengajak gimana sih di kondisi yang seperti ini serba terbatas ya, aktivitas pendidikan serba dibatasi, tapi bagaimana caranya agar kita tetap menjadi guru yang produktif. Nah, mungkin karena ini sudah mendatangkan orang yang tepat, ini sangat produktif sekali Guru Ira, makanya kita akan belajar tentang itu sama Guru Ira. Oke, baik, langsung aja ya kita serahkan ke Guru Ira apa yang berkaitan sama materi ini. Nanti setelah itu akan kita tanya-tanya lah lebih jauh. Silakan Guru Ira. Ya, terima kasih Guru Ade atas kesempatannya ya. Senang banget sih bisa ikut berbagi di Smart Indonesia ya. Ini di bawah naungan Dompet Duafa juga ya Guru Ade ya. Gitu. Ya, Dompet Duafa Konsultama. Oke, Masya Allah ya, Dompet Duafa Konsultama. Iya, terima kasih banyak sekali lagi sudah diajak bergabung di sini untuk sebenarnya saya nemenin Guru Ade aja nih untuk cerita nih. Dan memang mentor saya kebalik ini. Iya, jadi kalau dibilang tadi katanya narasumber yang cocok, produktif banget, ya mudah-mudahan memang seperti itu gitu. Jadi kalau saya sih ya ngelihatnya gitu ya, ketika di masa pandemi ini yang sudah hampir 1 tahun tadi ya, dari 2020, ya pasti kita lelah ya, semuanya capek gitu ya. Capek yang nggak bisa kemana-mana, capek terutama sebagai seorang guru harus ngajar via online, harus belajar ini itu gitu ya. Terus belum lagi banyak tantangan-tantangan yang lainnya gitu. Pasti semua juga merasa lelah ya, entah itu memang profesinya sebagai guru atau sebagai yang lain. Tapi memang yang satu hal yang saya ingat banget ya, kita nggak boleh menyerah gitu. Karena ketika kita lelah dan kita menyerah, ya udah kita akan akhirnya akan kalah nanti dengan keadaan gitu. Jadi jangan sampai kita yang dikuasai sama keadaan, justru harusnya kita yang bisa menguasai itu gitu. Karena memang kan akan selalu berubah-ubah ya, akan selalu berubah-ubah setiap masanya bagaimana, dan kita memang tidak pernah memprediksi akan seperti ini gitu. Kita pun tidak pernah mengalami hal yang seperti ini sebelumnya, yang biasanya kita belajar bareng, kumpul-kumpul seru-seruan gitu ya sama murid kita atau sama rekan guru yang lainnya. Nah, sekarang harus terpisahkan oleh jarak gitu ya, meskipun kadang kalau waktu masih bisa barengan ya gitu. Itu jadi akhirnya karena itu saya berpikir, oh, ya udah maksudnya apa yang harus saya lakukan nih gitu, karena di luar sana murid-murid juga membutuhkan saya gitu, teman-teman juga membutuhkan saya seperti itu. Karena kebetulan di SDIT Mutiara Islam saya di PJ kan jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga gitu. Jadi ya harus menguatkan teman-teman gitu. Kalau saya sendiri lemah gitu ya nggak bisa
menguatkan teman-teman gitu di tengah pandemi seperti ini. BDR harus bagaimana, ya bagaimana nanti dengan teman-teman saya gitu, bagaimana dengan murid-murid saya juga yang lainnya, dan bagaimana nanti dengan orang tua murid saya juga yang kebingungan seperti itu. Eh, jadi ketika memang di awal-awal pandemi sempat bingung kan ya, semua semua merasakan hal yang sama. Ini harus gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, belajar untuk yang menikmati itu ya, belajar untuk ridho, untuk ikhlas ya, untuk sabar gitu ya, dan tetap bertahan di sini gitu. Dan alhamdulillahnya semesta mendukung gitu ya, mesakung ya. Semesta mendukung. Jadi Mestakung. ketika pengen nyoba ini ya alhamdulillah ada jalannya, pengen nyoba itu alhamdulillah ada jalannya, seperti itu. Jadi kalau dapat sharing dari yang lain itu kan sebetulnya untuk menjadi guru yang produktif banyak ya guru ada ya caranya gitu Mm-mm. ya. Nah kalau di sini saya mungkin lebih kepada berbagi apa yang pengalaman saya dan pengalaman teman-teman gitu kali ya. Gitu karena emang dari tips-tips yang saya dapat ya belum semuanya saya jalanin juga gitu. Nah ini langsung cerita aja ya guru ya nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Nanti kita Langsung, Guru. kira aja ngobrol ya langsung ya, biasa aja gitu ya. Iya. Heeh. Jadi nah alhamdulillah sih yang pertama ya sebelum itu saya nggak tertarik sama dunia penulisan guru Ade. Saya tuh Hmm. punya prinsip yang apa ya namanya kalau udah jadi guru kan udah capek gitu, maksudnya udah capek saya mikirnya gitu. Kayaknya udah banyak banget tugas beban administrasi segala macam gitu ya. Kayaknya punya waktu deh untuk menulis gitu ya. Terus dan saya merasa saya nggak punya bakat untuk menulis gitu. Nah ternyata nih ada hikmahnya banget ketika pandemi ini. Ya ini saya ngerasa dia saya lebih produktif di bidang itu juga salah Hmm. satunya gitu. Yang selama ini saya nggak tertarik sama sekali dengan dunia kepenulisan literasi ya. Karena harusnya sih saya kan menjadi contoh buat anak-anak ya supaya anak-anak lebih literat gitu. Makanya saya harus literat. Hmm. Jadi kemarin-kemarin itu tuh nggak yang ih nulis bareng apaan sih gitu maksudnya kayaknya nggak bisa deh gitu terus habisin waktu mendingan ngerjain yang lain gitu. Hmm. Nah tapi ternyata pas pandemi ini itu saya apa ya tertarik sekali dengan tiba-tiba tertarik sekali dengan dunia kepenulisan dengan yang berbau literasi. Jadi segala macam pelatihan yang berhubungan sama literasi coba saya ikuti ya selagi bisa dan coba bergabung dengan beberapa komunitas menulis juga. Dan alhamdulillahnya selama pandemi ini ya alhamdulillah ada 6 meskipun masih antologi ya. Ada 6 buku antologi yang sudah 4 yang 4 yang sudah terbit, yang 2 dalam proses penerbitan gitu. Masya Jadi Allah, luar biasa ya. wah, tahun lalu tuh 2019 belum sama sekali kepikiran untuk pengen nulis buku bareng gitu ya, pengen menuangkan Hmm. pengalaman atau apapun itu praktik baik dalam sebuah tulisan. Tapi pas justru pandemi ini jadi malah banyak waktu ya awal-awalnya kan gitu. Hmm. Banyak waktu terus banyak kesempatan untuk belajar sana sini, terbang sana sini dalam tempat yang sama tapi bisa beberapa layar kan dengan Zoom yang beda-beda gitu. Nah, itu akhirnya ya itu bisa bisa nulis 6 buku antologi gitu. Mantap, luar biasa nih ya. Meskipun masih Ini, antologi ya karena masih baru gitu dan memang punya target nih karena udah Desember kan target di 2021 pengen belajar nulis solo juga kayak gitu. hmm, Dan mencoba untuk kirim-kirim ya meskipun ada yang belum berhasil masuk gitu ya coba ikut kirim-kirim misalnya ke surat kabar Guru Merdeka atau surat kabar apa gitu ya kayak gitu sih jadi ini aja eh tertarik sekali ke situ dan memang akhirnya niatnya oh iya pengen berbagi nih sama teman-teman yang lainnya gitu lebih kepada berbagi praktik baik yang selama ini dilakukan gitu meskipun temanya emang beda-beda ya di bukunya itu hmm. ada temanya lebih ke pendidikan ada temanya tentang ayah ibu ada juga memang temanya bagaimana bertahan di masa pandemi ini ya seperti itu sih itu yang saya ngerasa wah masya Allah ya setahun pandemi ternyata bisa juga nulis gitu. Setahun 6 buku nih ya. Iya alhamdulillah tapi bareng-bareng ya masih kerja barengan. Iya. Iya belum belum ini belum belum bisa dan belum ada waktu kayak untuk nulis solo tapi 2021 rencananya itu pengen realisasi ya gitu belajar makanya nih Amin. setiap ada info tentang penulisan oh ikut aja pokoknya dan lagi banyak deadline nih bulan ini gitu. Wih. Itu sih Guradi yang pertama ya alhamdulillah terus yang kedua ya karena memang sekarang itu di mana-mana banyak webinar ya ada yang gratis Hmm. ada yang berbayar juga gitu kan ya tinggal kita bagaimana memilihnya gitu.
sekarang itu banyak sekali info-info webinar yang bisa kita ikuti berserakan di mana-mana kalau asalkan kita mau gitu ya untuk mengembangkan kompetensi kita, kapasitas kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru gitu. Dan uh, kalau saya ngelihatnya ketika memang itu cocok buat saya sesuai dengan kebutuhan gitu ya dan saya bisa, ya udah ikut aja gitu. Jadi makanya kalau di sekolah itu teman-teman suka bingung, ini Bu Ira HP sama laptopnya kayaknya nggak mati-mati. Nggak ada gitu. Ya, jadi mereka dengar ini kok ada orang yang ngomong aja sih di Zoom gitu atau orang ngomong aja di Google Meet gitu. Meskipun kadang saya sambil ngajar gitu ya, saya sambil ngajar, jadi bisa kita buka dua layar tuh, laptop nyala, HP nyala, eh, terus HP kan alhamdulillah ada dua nih, jadi tiga-tiga itu nyala biasanya. Jadi saya ngajar Itu tapi sambil temanya beda-beda jangan-jangan ya. beda-beda gitu. Kita suka bingung ini bisa ya tinggal layar fokus kayak gitu. Ya karena udah biasa kali ya gitu. Karena udah biasa, terutama akhir pekan waktu kemarin-kemarin itu. Nah, kalau sekarang udah mulai bebas nih. Kalau kemarin-kemarin itu di akhir pekan tuh biasanya tiga layar, Sabtu Minggu ya. Itu kuliah juga, kuliah ambil linear kan ya, linear PGSD. Terus Hmm. saya masuk ke ini juga Wardah Inspiring Teacher tuh alhamdulillah tahun ini lolos sampai tahap akhir gitu. Makanya bisa bisa TPN program Wardah Inspiring Teacher itu. Terus layar satunya lagi tuh di Sabtu Minggu kemarin tuh ikut kegiatan Green Leader itu yang bergerak di komunitas pecinta lingkungan Ah, gitu. Jadi ya akhirnya karena memang setiap Sabtu Minggu kayak gitu, nah di hari-hari yang lainnya juga akhirnya terbiasa gitu. Jadi hmm. ketika pas teman-teman di sekolah aneh, ini kok bisa sih dua layar, tiga layar sambil ngajar atau apa? Ya, alhamdulillah gitu. Meski kadang fokusnya, oh kayaknya lebih ke sini akhirnya, kayaknya lebih ke situ gitu. Tapi ya lumayan lah ada gitu yang didapat seperti itu. Terus sih Guru Ade dan jadi ikut berbagai macam pelatihan, webinar yang memang selagi itu eh, apa namanya sesuai kebutuhan kita gitu ya diikuti aja. Hmm. Kemarin sempat dapat surprise tuh baru kemarin. Jadi ini berbagi hikmah sama teman-teman di sekolah juga gitu. Karena kan teman-teman suka yang udah kecapean, udah nggak mau ikut ini nggak mau ikut itu gitu ya. Jangan itu buat diri kita sendiri gitu. Hmm. Terus kemarin saya berbagi cerita sama mereka, teman-teman tahu kan ya kemarin itu aku tiap hari tuh HP nggak pernah berhenti nyala gitu ya karena ikut pelatihan gitu. Dan hari ini dapat rezeki yang masya Allah gitu, yang nggak pernah diduga sebelumnya gitu. Selama ini kan kalau kita ikut pelatihan, ya kita dapat ilmu, sertifikat gitu ya. Nah kemarin tuh dapat surprise Hmm. banget, ikut pelatihan selama 1 bulan dari pagi jam 9 sampai jam 12 dan itu nggak pernah ngira sama sekali akan dapat transferan transferan uang gitu. Padahal saya peserta gitu bukan Wah. siapa. Nah karena sebenarnya sering bentrok juga, jadi kadang sering nggak bisa masuk zoomnya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah tuh panitia menganggap termasuk peserta yang dedicated gitu. Dan itu kemarin transfernya lumayan gitu, lumayan besar banget buat saya gitu, hampir 1 juta. Dan itu, saya peserta tapi dapat segini. Bisa Itu buat beli jauh HP baru ya. Iya, oke, ya berbagi sama teman-teman gitu maksudnya. Kalau kita selagi niatnya baik gitu ya, ikut apapun itu ya ikuti aja gitu. Maksudnya ini kan bermanfaat buat kita ilmunya gitu. Nah, terus ternyata ada rezeki yang tak terduga kan gitu yang nggak pernah saya duga juga sebelumnya gitu. Itu tuh baru kali itu dapat ikut pelatihan, dapat uang sebanyak itu. Karena memang yang ngadain UNICEF juga ya. Jadi mungkin memang Hmm. alhamdulillah dananya gede gitu. Itu sih. Terus apa lagi ya? Oh ya, aktif dalam kegiatan sosial project juga gitu. Jadi pasti kegiatan yang di SGI dulu tuh ngebantu banget. Kita pernah sospro waktu itu ya, sosial project yang Ya. di akhir SGI waktu itu ya, angkatan 33 gitu. Nah, itu pengalaman banget buat saya, Bro Ade. Makasih banyak. Gitu. Jadi sekarang-sekarang tuh ya coba ikutan aja meskipun ada yang online, lewat online gitu ya. Ya diikuti aja gitu. Selagi saya bisa bantu dalam hal ya sekecil apapun itu Yang gitu ya. terakhir kemarin ikut guru. Yang mana Guru Ade? Yang kolaborasi guru itu. Oh itu pengen ikut, cuma akhirnya nggak bisa karena saya menimbang-nimbang ya, menimbang kapasitas, maksud Hmm. waktu juga gitu ya. Kemarin tuh lagi di tahap akhir WIT, Wadah Inspiring Teacher itu. Nah itu kan Hmm. lumayan tuh gitu, sama di ada project di Green Leader itu yang komunitas pecinta lingkungan gitu ya.
Nah itu akhirnya Oh iya, waktunya mutus berbarengan ya. gitu, khawatir malah nggak kekejar gitu. Terus kuliah juga lagi mau ujian kan, ujian akhir gitu, kayaknya nggak kekejar nih, nanti malah takutnya nggak amanah gitu. Jadi nggak ikut, paksa nggak Iya. ikut gitu, padahal pengen banget sih gitu. Iya. Terus kayak Komet juga sebenarnya di Komet Depok itu kan baru tahun ini ya, baru lahir tahun ini, Mm-mm. tepatnya ini bulan Oktober tuh, Oktober 2020. Oktober ya, Depok ya. Komunitas Media Pembelajaran Depok. Kalau yang di wilayah lain kan udah lama ya, gitu. Yang ada di Mm-mm. Riau, Jakarta, Jogja, Bandung, Bogor, Banten, gitu ya. Nah, Depok ini bungsu. Bungsu kemarin baru lahir di bulan Oktober. Iya, itu juga di tengah banyak kayak amanah di sekolah dan tempat lain, berani untuk mengambil dengan apa? Mengambil amanah itu ya. Terus langsung di ini juga untuk jadi koordinator kan. Iya, karena emang lihatnya, oh iya, ini sebenarnya sebagai wadah untuk kita berbuat lebih baik lagi, gitu, ya, wadah untuk memberikan manfaat lebih luas lagi, gitu ya. Kalau misalnya saya nggak berani, ya sayang aja gitu dilewatin gitu kesempatannya kayak gitu. Jadi memang itu sebenarnya sebagai salah satu ini ya, salah satu ya media supaya kita lebih produktif gitu, sebagai salah satu wadah kita lebih produktif lagi sebagai seorang guru. Gitu. Karena ketika kita gabung di komunitas kan akan banyak pencerahan yang didapatkan gitu ya dari teman-teman yang ada di situ maupun dari orang-orang yang berhubungan sama komunitas kita kayak gitu. Jadi saya sih ketika akhirnya berani ngambil, oh ya oke, diterima amanah untuk jadi koordinator di Komit Depok, yang lihatnya karena emang insya Allah akan banyak manfaat yang bisa didapat gitu, Mm-mm. terutama bisa berbagi lebih luas lagi ke orang-orang di sekitar saya. Itu Gerade. Jadi ya ini sebenarnya salah satu tips yang saya dapat juga dari luar gitu ya. Banyak cara untuk menjadi guru yang lebih produktif, tidak hanya sekedar mengajar ya gitu. Jadi kalau Mm-mm. kita hanya mengajar aja tanpa mau kolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita, terutama dengan rekan-rekan pendidik gitu ya, gitu, atau orang-orang yang berhubungan dengan dunia kependidikan, ya nantinya akhirnya ya mentok gitu, nggak banyak Iya. pencerahan yang didapatkan gitu. Kan katanya kalau kita tidak punya sesuatu, kita nggak akan bisa berbagi ya gitu. Kita bisa Mm-mm. berbagi, kalau kita punya hal itu gitu. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, apa yang mau bisa dibagi gitu, seperti itu. Makanya ya tadi saya senang ikut berbagai macam webinar, pelatihan, kelas-kelas belajar gitu ya. Terus mencoba untuk ikut aktif di sosial project, terus juga belajar jadi pengurus di berbagai komunitas ya gitu. Karena emang dari zaman SMA kan udah terbiasa sebenarnya gitu. Jadi selalu kecanduan tuh Mm. untuk ngurusin berbagai macam hal kayak gitu. Meskipun sekarang waktunya udah mulai terbatas gitu. Terus ya belajar nulis juga tadi ya. Kan katanya guru juga dikenal karena karya ya gitu. Saya bingung nih selama ini. Waduh, karya saya apa ya? Kayak nggak punya karya apa-apa. Malu gitu kalau ngelihat orang-orang teman-teman guru di luar sana yang pada keren-keren gitu ya. Saya nggak punya apa-apa gitu. Ya mungkin dengan sedikit tulisan saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain, bisa menginspirasi gitu ya. Ya itu sih salah satu caranya gitu dengan gabung di komunitas menulis itu. Kayak gitu guru. Terus di rumah juga kebetulan suami lagi senang sama ini nih tanaman gitu. Jadi Mm. salah satunya ya dialihkan ke situ juga kita berkebun gitu ya. Karena kan emang lagi viral ya di mana-mana ya orang pada senang tanaman ya. Nah, ini bisa jadi ladang bisnis juga kan sebenarnya gitu. Jadi Iseng-iseng berhadiah ya. iya bisa jadi sumber bisa jadi sumber pendapatan gitu. Karena emang suka terpikir kita tanamannya banyak banget nih. Kadang suka dikasih ke teman-teman yang lain kan gitu. Jadi kayaknya bisa nih kalau kita jadiin sebagai sumber pendapatan yang lain gitu ya. Kita beli terus kita jual lagi gitu. Karena saya juga terinspirasi sama teman-teman yang lain ya. Kayak kemarin kan di sini ada guru tri ya. Guru tri itu Masya Allah ya. Mm-mm. Punya ini sekarang ya guru Ade ya. Rumah makan ya. Di rumah makan Iya, ayam geprek ya. Iya ayam gitu. geprek. Ayam geprek gitu. Teman-teman saya di luar sana juga banyak tuh. Dia tetap fokus dengan profesinya sebagai guru gitu. Tidak meninggalkan tugas utamanya. Kewajiban Sambil utamanya. kuliah juga ya. Sambil kuliah juga gitu. Tapi tetap gitu ada bidang-bidang yang lain yang memang digeluti juga gitu. Kayak salah satu teman saya juga guru nani ya. Mungkin guru Ade masih ingat ya?
Iya, Iya, ya, juga gitu ya. Beliau itu usahanya banyak ya, Masya Allah gitu ya. iya Karena salah bisnis satu ya. jadi apa namanya pengusaha inilah, alhamdulillah gitu, Masya Allah gitu ya. Beliau kan punya hmm, apa event organizer ya, yang untuk wedding gitu atau acara-acara yang lainnya kayak gitu. Nah, ketika di pandemi ini kan itu biasa ya Gurade sama kayak yang lain ya, banyak yang terdampak ya karena orang nggak menunda untuk pernikahan dulu kan di awal-awal itu Iya. sampai gitu. Nah, beliau akhirnya mengalihkan usahanya ke laundry salah satunya gitu. Jadi Oh, ini pengalaman dari teman-teman juga ya gitu yang mereka itu akhirnya maksudnya teman-teman saya itu ya cari banyak celah yang agar tetap bisa di pandemi tetap bisa bertahan gitu ya dan itu benar-benar meningkatkan produktivitasnya gitu, Masya Allah. iya. Eh, itu sih Guru Ade. Jadi kalau dari pengalaman-pengalaman saya gitu. Karena kan memang saya juga dapat pencerahan dari teman-teman di luar sana juga ya. Yang namanya seorang guru itu kan karirnya bukan hanya jadi kepala sekolah ya. Kalau misalnya kita mentok nih cuma fokus ngajar aja gitu ya. Fokus Mm-mm. ngajar aja. Paling karirnya mentoknya cuma sampai kepala sekolah atau kalau di Mm-mm. ASN kan bisa jadi pengawas ya. Gitu, bisa jadi pengawas atau Iya. bisa jadi pembina gitu. Sedangkan saya kan di swasta gitu. Kayaknya kalau untuk arah ke jadi pengawas susah gitu. Kayak gitu. Nah, jadi dapat pencerahan dari teman-teman di luar sana gitu. Yang namanya seorang guru itu karirnya jangan ya hanya ke situ arahnya, tapi sebetulnya banyak Mm. karir seorang guru itu. Dia bisa jadi penulis gitu ya. Dia bisa jadi seorang pengusaha yang berhubungan dengan dunia pendidikan gitu ya. Dia bisa jadi trainer, dia bisa jadi misal kalau yang suka gambar itu komikus ya, yang berhubungan dengan dunia pendidikan juga. Mm-mm. Dia bisa jadi apapun itu yang berhubungan dengan dunia mengajar ya. Tapi nggak mesti jadi kepala sekolah, nggak mesti jadi pengawas, nggak mesti jadi pembina gitu. Jadi uh, tercerahkan sekali gitu. Jadi mindsetnya lebih oh iya ya, seorang guru tuh Iya. karirnya banyak sebenarnya gitu. Ya, dan itu Karena harus dirintis. lowongan untuk jadi kepala sekolah juga 1:20 ya, Iya Guru. betul gitu. Kan nggak mungkin semuanya bisa naik ya, nggak mungkin semuanya bisa naik gitu. Dan nggak semua orang tertarik untuk di posisi itu gitu, termasuk saya sendiri. Mm-mm. Saya orang yang lebih suka di lapangan, saya lebih suka ngajar langsung dan saya nggak tertarik kalau untuk harus naik ke atas gitu. Makanya Mm. ketika dapat pencerahan itu, ya saya coba ikuti berbagai hal yang memang itu sesuai kebutuhan saya, sesuai dengan emang yang nyambung dengan passion saya saat ini gitu ya. Saya ikuti itu ya ini sebagai upaya untuk merintis karir ke depannya juga gitu. Karena kan memang harus punya tujuan gitu. Kita kan nggak selamanya mungkin ngajari sekolah gitu ya. Kita nggak selamanya punya kekuatan untuk mendidik anak-anak secara langsung gitu. Itu harus dirintis tuh dari sekarang. Makanya harus jadi guru yang produktif. Kayak gitu, Guru Oke. Ade. Oke. Em, Seru ya kalau lihat ceritanya Guru Ira nih. Aktivitasnya banyak. Tadi ada dari mulai menulis, terus berwirausaha, berkebun ya, terus mengikuti apa kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan para pegiat pendidikan juga. Nah, itu mungkin menjadi alternatif aktivitas produktif ya saat pandemi, bahkan nanti sampai selesai pandemi juga bisa terus dipertahankan. Nah, cuma ini eh, kalau kita dengar dari cerita Guru Ira kan, Guru Ira memang sudah senang dengan berbagai aktivitas itu dari dulu ya. Jadi dari sekolah, kuliah udah senang dengan berbagai aktivitas seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya nih, bagaimana guru-guru nih yang baru ingin memulai aktivitas-aktivitas produktifnya, apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu? Bagaimana merencanakan untuk bisa survive produktif kayak yang dilakukan Guru Ira ini? Iya, makasih Guru Ade. Ya, karena kita memang profesi utamanya sebagai guru ya, yang pertama tentu harus fokus ke hal-hal yang berhubungan dengan dunia itu dulu gitu. Jadi jangan ke yang lain-lain dulu kalau di situnya masih banyak kekurangannya gitu. Saya pun masih belajar ya, masih belajar terus gitu. Oh ya, kurangnya di sini gitu, harusnya begini, harusnya nggak boleh gini gitu. Itu memang harus terus kita pelajari ya. Nah, kalau yang awalan, yang memang sebelum-sebelumnya, ya kayak saya nggak pernah tertarik sama dunia menulis, tapi sekarang alhamdulillah
malah jadi suka banget gitu. Nah, untuk teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain yang emang sebelumnya belum pernah gabung di berbagai komunitas atau memang pas pandemi ya memang masih fokus ngajar aja, belum pernah ikut apa-apa. Ya justru sekarang saatnya gitu. Saatnya lebih membuka mata kita dan hati kita gitu. Jadi sekarang kan kita kita termasuk yang generasi Y ya. Guru Ade malah di bawah saya ya usianya ya. Saya termasuk Eh, yang Gen Y gitu kalau dilihat dari ini ya. Nah, yang anak-anak yang kita hadapi kan Gen Z ya, generasi Z gitu ya. Jadi kalau kita sekarang mungkin saya masih termasuk kali ya disebut generasi milenial gitu ya. Atau yang di bawah saya nih. Nah, anak-anak kita yang kita didik ini masuk ke generasi digital kan gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak membekali diri kita sendiri gitu ya, kita hanya fokus udah ngajar-ngajar aja tanpa tanpa cari tahu banyak hal yang berhubungan dengan dunia mengajar itu sendiri atau dunia mendidik itu sendiri, bagaimana manajemen kelas, bagaimana mendidik pasti menyentuh hati anak dan segala macam, yaitu jadi apa sih? eh jadi nanti akan kehilangan ruhnya sendiri gitu. Jadi kan anak-anak itu benar-benar sekarang tuh pinter ya ngapain aja ya, terutama berhubungan dengan teknologi gitu ya. Jadi kita nanti akan justru kehilangan ini ya kedekatan sama mereka gitu ya. Dan mereka menganggap kita oh percuma ada guru, oh saya bisa melakukan banyak hal dengan hanya membuka Google gitu ya, dengan hanya buka YouTube dan segala macam. Kemarin tuh sempat ada berita ya, anak SMA yang datang ke daerah mana ya saya lupa. Ada anak SMA datang ke kantor wali kota kalau nggak saya ya, nggak salah ya gitu. Jadi dia mengadukan bahwa eh, percuma nih belajar gitu ada gurunya, tapi apa-apa yang diajarkan itu bisa dilihat dari Google gitu. Nah, jadi apa yang gurunya ajarkan, saya nggak perlu guru gitu karena yang disampaikan ke saya yang kami dapat itu sama dengan apa yang ada di Google gitu. Jadi ya udah lihat Google aja gitu. Nah itu sebetulnya bentuk protes anak-anak kan kepada pemerintah daerah supaya pemerintah daerahnya memberikan arahan juga kepada guru-guru yang di bawahnya gitu. Nah akhirnya setelah itu saya dan teman-teman di komunitas saya bikin ini, akhirnya bikin eh, semacam webinar gitu ya di YouTube Live waktu itu dengan tema benarkah Google lebih cerdas daripada guru gitu ya. Benarkah Google lebih dibutuhkan saat ini daripada seorang guru kayak gitu. Nah waktu itu yang salah satu narasumbernya dari Google Trainer, jadi orang Google-nya sendiri kayak gitu yang datang yang ngomong gitu. Nah, jadi memang banyak hal yang bisa kita googling ya, banyak hal yang bisa kita dapat dari internet, tapi sebetulnya peran seorang guru tak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi apapun gitu. Jadi kalau misalkan sekarang guru-gurunya males untuk belajar, sebenarnya nggak pantas ngajar gitu. Jadi saya juga selalu ingat dengan kata-kata kalimat itu ya. Guru yang tidak mau belajar tidak pantas untuk mengajar gitu. Jadi hanya guru yang mau belajarlah yang pantas untuk mengajar gitu. Karena ya, mau apa yang mau kita kasih gitu ya. Kalau hanya modal dari pengetahuan kita yang dulu-dulu aja, ya murid kita dapatnya itu juga gitu. Padahal dunia mereka sudah berbeda dengan dunia kita gitu. Apalagi mereka akan menjadi pemimpin di masa depan kan gitu. Yang itu pasti beda banget gitu. Tantangannya lebih berat lagi. Gitu. Jadi ya niatkan kembali dalam hatinya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih enggan gitu ya untuk belajar, untuk kegiatan macam-macam yang sebenarnya itu mendukung banget dirinya gitu ya, meningkatkan kapasitasnya. Ya emang harus diberi pencerahan gitu, harus dikasih Oke, pencerahan. Gitu. Yang kita hadapi ini beda generasinya gitu. Jadi jangan jangan jadul lagi, gitu berade. oke, baik Guru Ira. Terus nih, kan selama pandemi ini aktivitas kita hampir 90% ya di rumah ya. Aktivitas pembelajaran itu bahkan ada yang 100% dari rumah. Memang full WFH ya. Iya. WFH dan BDR, belajar dari rumah ya. Nah, tadi kan ketika kita melakukan banyak kegiatan, otomatis banyak waktu kita juga yang digunakan untuk itu. Nah, bagaimana ketika bagaimana ya membagi waktu ketika seorang guru diposisikan dia harus mengajar juga di rumah, terus harus juga belajar dari aktivitas-aktivitas tadi ya, melakukan kegiatan-kegiatan dan juga berbagi dengan aktivitas yang harus mereka lakukan semestinya di rumah. Ya, kalau ibu
guru sebagai ibu rumah tangga ya berarti aktivitas rumah tangga, bapak guru sebagai bapak rumah tangga, kepala keluarga ya aktivitas sebagai kepala keluarga. Bagaimana membagi itu gitu? Ya, makasih Guru Ade. Jadi emang di masa pandemi ini banyak teman-teman yang mengeluhkan juga bilang hal yang sama ya. Kok seolah-olah pekerjaan kita memang lebih banyak ya sekarang ini dibandingkan di masa offline dulu gitu. Jadi di saat daring ini memang kayaknya waktu 24 jam tuh nggak cukup gitu ya. Ya saya juga merasakan hal yang sama sih gitu. Kayaknya seolah-olah, aduh ini banyak banget yang harus dikerjain, banyak banget yang harus dipelajari gitu ya. Dan sangat kekurangan waktu gitu. Ngapain sih mesti ikut-ikut ini itu lagi, justru malah akan menambah beban kan ya. Ya mungkin banyak orang yang berpikir kayak gitu juga gitu. Hmm. Sebetulnya ya kembali gitu ya, tanyakanlah pada diri sendiri gitu. Kira-kira butuh nggak sih ikut ini itu yang memang itu sebetulnya berhubungan gitu sama dunia kita saat ini kayak gitu. Nah, kalau memang di dalam hatinya ya merasa sebetulnya butuh gitu ya, cuma nggak kayaknya susah deh bagi waktunya gitu. Ngajar aja misalnya dari pagi sampai siang gitu ya, belum lagi harus nyiapin media, bikin video gitu ya, bikin segala macam. Karena memang butuh waktu banyak ya gitu. Bikin video itu yang durasinya cuma 3 menit aja, kadang bikinnya sampai 3 jam. Iya. Jadi kalau udah tayang cuma Belum tiga ngeteknya menit. berkali-kali ya. Oh, tapi kita bikinnya, ya saya ngerasain itu juga gitu. Itu bikinnya sampai 3 jam, ya minimal 1 jam 2 jam itu baru jadi satu video gitu ya. Belum lagi dengan media-media yang lainnya gitu. Belum lagi kita harus cari cara gimana caranya biar anak-anak tertarik gitu ya, nggak hanya video aja gitu ya. Terus ngoreksi di masa daring ini juga kan lebih berat ya dibanding saat kita luring sebelumnya gitu. Kalau luring kan enak tinggal koreksi gampang gitu. Tapi kalau daring kan harus melototin laptop, belum lagi sinyal segala macam gitu. Ya, jadi memang manajemen waktunya penting ya Guru Ade ya gitu. Tinggal dibagi-bagi aja sebetulnya gitu. Misalnya memang BDR udah pasti dari kayak saya di sekolah itu dari jam 7.30 misalnya. Jam 7.30 sampai jam 12 maksimal ya gitu. Itu kan selesai itu gitu. Nah, setelah itu ya tinggal kita bagi-bagi aja gitu. Kapan waktunya kita harus fokus ke keluarga gitu. Kapan harus waktunya kita harus fokus untuk hal-hal yang berhubungan dengan amanah dari sekolah gitu ya. Kapan juga waktunya kita memang harus menyempatkan diri untuk meningkatkan kompetensi kita kayak gitu. Dan semuanya harus seimbang ya gitu. Eh, dan bagi yang sudah berkeluarga ya tentu saja harus izin ya sama pasangannya, sama anak-anaknya di rumah gitu ya. Karena kalau kita ikutin itu tapi nggak izin, ya nanti ada yang merasa terzolimi juga gitu. Ada yang merasa tersisihkan juga ya. Kita meningkatkan kompetensi, terus kita fokus sama urusan kerjaan di sekolah dan segala macam, tapi yang di rumah nggak keurus misalnya gitu. Nah itu harus dikomunikasikan juga ya, biar eh, aman lah gitu, terkendali ketika kita melakukan berbagai kegiatan. Ya tinggal pengaturan waktunya sebenarnya. Kan justru enaknya sekarang itu kalau kita ikut webinar karena memang online ya misalnya, itu kan bisa sambil masak ya, bisa Mm-mm. sambil nyuci, bisa sambil ngoreksi gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satu kelebihannya gitu. Jadi eh, sehari itu bisa ikut berbagai macam kelas sambilan kita ngerjain banyak hal yang lainnya sebetulnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang nggak ada waktu, kan semua orang punya waktu yang sama ya gitu, 24 jam dalam sehari gitu. Dan sih kadang suka ngeliatnya, ada temen nih, memang ada seorang temen yang produktif banget. Apa namanya, kayaknya tuh dia bisa ngerjain segala macam hal dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Saya tonton sangat banyak, dia tuh di mana-mana ada gitu ya, di mana-mana ada, terus di mana-mana seolah-olah kayak jadi ketua gitu. Terus udah punya anak juga ya, dan di sekolah juga jabatannya wakil direktur gitu. Itu bener-bener deh. Tapi itu segala bidang seolah-olah dia bisa kuasai, dia bisa menulis dalam waktu sehari misalnya. Terus dia juga ahli dalam bidang teknologi gitu ya. Itu jadi inspirasi banget buat saya gitu. Menginspirasi sekali maksudnya. Eh Beliau aja bisa gitu ya. Kenapa saya nggak bisa gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa kayaknya nggak bisa deh, orang waktunya terbatas gitu kan ya segala macam, ya coba lihat teman-teman kita yang produktif gitu. Kalau mereka aja bisa, harusnya kita juga bisa gitu, tinggal manajemen waktunya aja itu sih. Karena kalau dibilang Oke. nggak ada waktu, nggak mungkin gitu. Coba kalau saya kemarin pernah baca ini juga dari siapa ya,
dari Mbak Sabrina, Mbak Sabrina pasangannya Deddy Corbuzier ya, gitu. Jadi beliau bilang ini, eh kalau dibilang kan beliau sekolah raga ya gitu. Kalau Hmm. misalkan kita bilang kita nggak punya waktu buat olahraga, coba deh kamu cek selama ini kamu scroll IG berapa lama gitu misalnya. Terus lihat-lihat Facebook berapa lama, terus mantengin HP itu berapa lama hanya untuk sekedar baca chat, baca status orang atau segala macam. Kalau ternyata itu pernah ngalamin sampai 5 menit, 10 menit atau bahkan 1 jam, sebenarnya kamu punya dong waktu juga untuk melakukan hal yang lebih produktif gitu. Nah, saya juga dapat pencerahan dari beliau. Oh iya ya, gitu. Jadi kadang suka terlena juga nih, nggak sengaja gitu scroll scroll IG gitu ya. Awalnya sih nggak sengaja, tapi Iya. akhirnya baca-baca Nggak kerasa ya. Facebook gitu ya, baca-bacain status orang kayak gitu. Ternyata udah 1 jam aja tiba-tiba gitu. Oh iya, harusnya kan bisa lebih produktif lagi daripada hanya sekedar ini gitu, atau bisa sambilan gitu. Jadi sebenarnya menguntungkan di masa ini kita bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu kayak gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini memang untuk orang yang aktif, untuk orang-orang yang produktif ini peluang besar sekali pandemi ini ya bro. Bahkan Iya, kalau misalkan dibilang lebih terbatas waktu yang WFO ya. Jadi akan ada waktu yang pasti terbuang di perjalanan misalnya yang harus bawa iya, motor misalnya kayak gitu ya. Justru kondisi-kondisi seperti ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ya memang memungkinkan untuk menambah aktivitas-aktivitas produktif gitu ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan, eh, tadi gurunya sudah berusaha nih untuk menjadi guru yang produktif, tapi nggak mungkin dong dalam mewujudkan eh, tujuan pendidikan nasional guru produktif sendirian gitu kan. Terus di masa pandemi ini perlu juga ada kolaborasi dengan orang tua, terus ada kerjasama juga dengan siswa. Nah, bagaimana caranya seorang guru membuat selain dirinya produktif, juga membuat siswa dan orang tuanya juga produktif sehingga tujuan pendidikan itu bisa diwujudkan bersama-sama gitu. iya. Baik, Guru Ade, makasih. Iya, memang kalau sekarang masanya bukan kompetisi lagi ya Guru Ade ya, tapi sudah zamannya kolaborasi gitu ya, di mana-mana itu pun digaung-gaungkan gitu. Bahkan salah satu yang dari pemerintah kan memang yang PACE itu salah satu kolaborasi ya, critical thinking, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi itu sendiri gitu ya. Kolaborasi. Gitu. Jadi memang kalau kita sendiri, tapi cuma setitik gitu ya. Tapi kalau kita bersama-sama, ya insya Allah akan bisa dapat lebih banyak juga kayak gitu. Mungkin jalannya akan lebih lambat, tapi akan lebih banyak yang kita dapatkan seperti sebenarnya kayak gitu. Nah, berhubungan sama ke orang tua dan murid, terutama kalau saya kan di level dasar juga ya kebetulan ngajarnya gitu ya. Nah, di level dasar ini memang kerjasama sama orang tua itu sangat penting gitu. Dari awal memang harus disampaikan gitu. Ke depannya nih kita mau gimana sistemnya di masa pandemi ini belajarnya seperti apa gitu. Terus melalui media apa saja gitu. Karena emang harapannya orang tua bisa bantu ya, bisa bantu gitu. Terus sebetulnya orang tua juga bisa jadi bahan, jadi sumber referensi bagi anak-anaknya gitu. Jadi sebetulnya harusnya guru apa orang tua di rumah tuh bukan sebagai guru pengganti, tapi sebagai sumber referensi bagi anak-anaknya untuk belajar. Jadi bukan hanya di level dasar sebetulnya, sampai level menengah pun memang antara guru sama orang tua harus ada kerjasama yang lebih intens ya, terutama di masa pandemi kayak gini. Terus ke anak-anaknya juga, ke siswa-siswa atau ke murid-muridnya. Eh, Dilihat juga dari cara kita meminta tagihan penugasannya gitu. Kalau misalkan tagihan penugasannya hanya sekedar mengisi pilihan ganda atau mengisi isian, mengisi esai, yang mungkin keterlibatan anak juga terbatas gitu ya. Terus hubungan ke kita juga jadi cuma sebatas kasih tugas terus kirim jawaban gitu. Tapi coba deh gurunya bikin penugasan pembelajaran yang memang itu bisa lebih bermakna ke mereka gitu ya, memang sesuai dengan konteks mereka dalam kehidupannya gitu. Jadi kasihlah penugasan-penugasan yang emang itu mereka bisa kolaborasi dengan keluarganya, bisa kolaborasi dengan teman-temannya gitu ya.
ya memang biasanya lebih ke arah project gitu ya, lebih ke arah project gitu. Kalau di masa pandemi ini kan ya memang terbatas ya, mereka nggak bisa ketemu dengan orang banyak gitu ya. Tapi ketika kita mengarahkan dengan tepat gitu ya, dengan detail, misalnya proyeknya A gitu, melakukan apa saja, itu bisa dengan keluarga atau dengan teman-teman, ya tetap dengan pakai prokes ya gitu. Atau kalau emang nggak bisa ketemu orang di luar, misalnya melalui chat, melalui telepon gitu ya, kayak gitu. Itu sih ada. Jadi memang kalau ke orang tua harus kerjasamanya lebih intens lagi. Terus kalau ke anak-anak tergantung kita ngasihnya bagaimana. Kalau pembelajarannya itu memang lebih kepada kita sudah arahkan dari awal ke kolaborasi ya, lebih ke sifat project ya, insya Allah anak-anak juga bisa gitu, diajak kolaborasi. Oke. Wah, ini makin seru nih, saya nanya-nanyanya makin pengen lebih lama lagi, tambah 1 jam lagi jangan-jangan ya. Juga ya. Ini juga guru, kadang ada nih guru sudah berusaha ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas produktif seperti yang tadi guru Ira ceritakan gitu. Nah, dia ingin meningkatkan nih produktivitasnya lagi, tapi lingkungannya tidak mendukung gitu. Kalau saya lihat kan lingkungannya guru Ira nih seperti Mutiara Islam ya, komitmen untuk sama-sama belajarnya itu ada dan lumayan kuat ya. Jadi ya contohnya waktu zaman-zaman ikut SGI dulu aja kan, ikut semua gitu kan, sampai kepala-kepala sekolahnya ngikut gitu ya. Jadi kan memang lingkungannya itu mendukung, sangat mendukung gitu. Nah, bagaimana dengan guru yang berada di sekolah yang lingkungannya tidak terlalu mendukung gitu, hanya dia saja yang semangat gitu. Bagaimana cara mengajak lingkungan untuk produktif dan juga bagaimana cara menemukan lingkungan baru gitu. Oke, baik. Iya, alhamdulillah kalau di Mutis memang teman-teman semangat belajarnya tinggi gitu ya. Jadi ketika yang satu ikut, yang lain tuh pengen tahu akhirnya ikutan gitu. Ya terbukti pas SGI waktu itu ya, setengah dari jumlah gurunya itu ikut semua, alhamdulillah. Eh, nah, bagaimana dengan teman-teman di tempat yang lain gitu ya, yang memang tidak dapat dukungan dari rekan-rekan mengajarnya atau dari kepala sekolahnya atau dengan yang lainnya. Nah, ini banyak inspirasi yang saya dapat ketika saya ikut WIT itu ya, di Wadah Inspiring Teacher itu. Itu kan berbagai macam guru dari seluruh penjuru negeri ya. Di Indonesia, di seluruh Nusantara ini bergabung tuh di grup itu, kayak gitu. Nah, banyak cerita yang mereka sampaikan juga ke kita. Eh, Alhamdulillah nih, kalau guru ini misalnya ketika ikut program apapun selalu didukung gitu ya. Sedangkan saya misalnya nggak dapat dukungan apa-apa. Jangankan misalnya di support dari sisi dana atau segala macam gitu ya. Support untuk doa segala macam pun mereka kayaknya enggan gitu. Nah, gimana sih caranya? Ya itu yang penting sebenarnya ya udah kalau emang teman-teman kita udah ajak nih, tapi mereka nggak mau, ya udah kita jalan aja gitu. Kita jalan aja, kita komitmen di situ, kita istiqomah di situ ya, konsisten gitu ya. Nah, kita buktikan, kita tunjukkan bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil gitu. Bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak untuk kita, murid-murid kita, untuk lingkungan kita juga gitu. Jadi kalau orang itu kan biasanya mau ikutan ya, ada orang yang kayak gitu, mau ikutan kalau sudah melihat, oh ternyata bermanfaat ya gitu, oh ternyata ada dampak positifnya gitu ya, oh ternyata menguntungkan ya gitu. Nah banyak orang yang kayak gitu kan gitu. Jadi ketika memang di luar sana nggak ada yang mendukung kita, ya udah kita jalan aja selagi memang itu jalan yang benar ya menurut kita gitu. Itu jalan kebaikan menurut kita, itu bisa eh, apa namanya meningkatkan kualitas diri kita juga, ya udah jalanin aja gitu. Eh, Nanti juga mereka akan melihat kok ketika memang kita sudah memberikan dampaknya gitu. Kayak gitu sih Guru Ade. Nah, Jadi terus ada juga nih, jalanin iya, aja. jalanin aja dulu ya. Iya. Iya, terus ada juga guru-guru ingin ikut nih seperti guru-guru yang lain gitu. Aktivitas-aktivitas eh, pendidikan, belajar lagi secara produktif, tapi sebagian dari mereka tidak menguasai tools-nya misalnya. Nggak tahu cara menggunakan media, nggak tahu cara menggunakan aplikasi, atau mungkin keterbatasan di kuota. Ada nggak cara lain gitu untuk
meningkatkan produktivitas guru saat ini? Kalau dibilang misalnya ya sekarang nggak bisa mau ikut Zoom tapi nggak bisa cara pakai Zoom ya misalnya gitu. Mau ikut webinar via Google Meet tapi nggak bisa ngoperasiin Google Meet-nya gitu. Nah sebetulnya kan banyak cara juga untuk mempelajari itu ya. Nah seperti tadi saya bilang di awal sekarang itu kan kita mau ikut apa aja tinggal pilih ya mau ikut yang durasinya berapa, mau ikut yang berbayar atau enggak, mau ikut yang pembicaranya siapa aja itu bisa pilih kan. Sekarang tuh banyak banget Mm-mm. kelas-kelas belajar yang bertebaran di mana-mana gitu. Termasuk Smart Indonesia ini ya, Masya Allah ya selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang itu support banget buat guru-guru gitu, keren lah. Kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau emang nggak bisa, apalagi secara teknis ya, itu bisa belajar kok gitu. Bisa belajar dari apapun. Dan kalau memang kuota nggak mendukung untuk belajar dari YouTube misalnya, kuota nggak mendukung untuk belajar lewat Vkon misalnya, coba belajar sama teman-teman yang di sekitarnya gitu. Kemungkinan besar kan teman-temannya ya antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Jangan malu untuk bertanya sama rekan-rekan sejawatnya, jangan malu untuk bertanya sama teman-teman di sekitarnya gitu. Jadi ya silakan belajar sama teman-teman yang ada di sekitarnya gitu. Jadi kalau sekarang itu di saat banyak banget ruang kelas yang bisa kita manfaatkan ya manfaatkan lah gitu. Belum tentu nanti ketika pandemi usai itu ada lagi gitu. Nah, sekarang itu kan Masya Allah kita bisa belajar apa aja, bisa belajar dengan siapa saja, asalkan kita mau sebetulnya. Kayak gitu, Ade. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Guru Ira. Udah terakhir aja ya. Nah, itu ya. Pertanyaan Gimana? ini Ya. eh, para follower sebenarnya masih ingin mendengarkan. Nanti bisa memfollow Guru Ira lah ya. Nanti bisa lihat aktivitasnya apa aja. Saya kalau lihat aktivitasnya Guru Ira nih, saya kan follow juga Guru Saya jarang Ira, lihat posting. aktivitas. Lihat aktivitasnya, waduh, ini Guru Ira ada di sini, Guru Ira ada di sini. Nah, itu mungkin juga nanti guru-guru kalau ingin ikut aktif gitu bergabung juga bisa ngikutin dengan cara seperti itu ya. Melihat temannya ikut di sini bisa juga dicari tahu dan diikuti gitu. Selagi itu baik dan menguntungkan juga untuk pendidikan ya nggak masalah kita ikut sebanyak apapun kegiatannya ya. Tinggal dibagi-bagi waktunya aja. Nah, Ya. eh, terus ini kan sudah masuk liburan akhir tahun nih. Liburan akhir tahun yang menggeser liburan akhir semester ya. Iya, iya. Liburan akhir semester lalu. Nah, ini masuk liburan dan nanti mungkin eh, ketemu di tahun ajaran baru di semester baru ini ada yang sebagian tatap muka, ada yang juga tetap menjalankan eh, belajar dari rumah ya sebagian. Yang seperti Jawa Barat yang tadinya sudah diagendakan untuk masuk ternyata eh, kasus COVID-nya meningkat lagi akhirnya dibatalkan. Nah mungkin daerah lain ada yang eh, pembelajarannya sudah mulai tatap muka nanti di semester baru. Nah eh, bagaimana nih caranya guru tadi kan sudah berusaha ya selama pandemi ya mungkin nanti semester baru pandeminya sudah usai gitu ya amin Amin. semester baru pandeminya sudah usai. Nah, bagaimana cara guru itu mempertahankan produktivitas yang selama ini sudah dibangunnya? Iya, makasih Guru Ade. Emang nggak bisa diprediksi ya gitu. Kita juga di sini di Depok ini nih berharap banget sebetulnya semester 2 itu sudah bisa tatap muka sama anak-anak ya. Meskipun tetap dengan protokol kesehatan dan sistem sip-sipan itu ya kayak gitu. Cuma memang sampai sekarang di Depok sendiri kan belum ada perwalnya ya, peraturan dari wali kotanya gitu. Kita masih menunggu itu gitu. Dan kemarin sih saya dan teman-teman terlepas sudah turun atau belum perwalnya, kita sudah raker ya kemarin ya, sudah merencanakan gitu. Kalau nanti akhir di semester kita harus online lagi, ya udah kita udah siap gitu. Dan kalaupun akhirnya kita dapat izin untuk mendatangkan anak-anak ke sekolah meskipun dengan sistem sip-sipan gitu ya, kita pun harus siap kayak gitu. Makanya kemarin tuh dibuat plan A sampai Z lah kayak gitu istilahnya. Iya, jadi kalau memang nanti sudah ada yang tergantung daerah ya, sudah ada yang mengizinkan untuk tatap muka gitu meskipun dengan prokes ya, berarti kan
ekstra kayaknya. Ekstra karena belum tentu semua orang tua mengizinkan anaknya datang ke sekolah kan ya gitu. Termasuk di sekolah Mm-mm. saya. Kita kan mau kuesioner lagi nih gitu. Kalaupun memang akhirnya terwalnya itu membolehkan, kita sebar kuesioner apakah orang tua memang mau tetap online atau mau ada offline-nya di sekolah gitu. Nah, itu otomatis kan jadi tambahan ya, tambahan buat gurunya. Harus ngajar online juga, tapi harus ngajar yang offline juga, kayak gitu. Nah, gimana sih biar tetap produktif ya? Ya sebetulnya ketika kita fokus dengan amanah kita di sekolah ya dengan tugas di sekolah ya, itu kan udah termasuk produktif juga ya, gitu. Nah, tapi kan memang pastinya di semester 2 ini kalau memang sistemnya kayak gitu, itu akan menambah eh, ini ya, pekerjaan ya gitu dan kita butuh waktu yang lebih lagi nih untuk merancang oh gimana sih biar yang online bisa tetap terkondisikan yang offline juga bisa tetap terkondisikan dengan baik gitu apalagi kalau di sekolah saya kemarin sudah sepakat ya kita mau sistemnya paralel gitu jadi kalaupun anak-anak dibolehkan offline ya kita ngajarnya paralel jadi satu sisi kita buka laptop atau HP sambil ngajar anak-anak yang online. Nah, satu sisi kita kondisikan yang offline juga gitu ya. Jadi kayak pembelajaran kelas tangkap kayak gitu. Kayak gitu. Nah, otomatis kan banyak strategi yang harus disiapkan nih gitu. Nah, itu akan Ya. menyita waktu guru. Nah, gimana biar tetap produktif? Ya kembali ke yang tadi gitu ya. Kalau selagi memang kegiatannya itu mendukung kita untuk bisa lebih banyak dapat pencerahan ilmu yang itu bisa kita aplikasikan saat mengajar itu, ya udah diikuti gitu. Silakan diikuti tentu saja dengan menimbang waktunya ya, menimbang durasi, menimbang medianya dan segala macamnya gitu. Dan kalau sekarang juga udah banyak sebetulnya kegiatan yang mulai offline ya, tapi dengan pakai prokes ya gitu. Dan kalau saya sih melihatnya selagi itu memang pas dengan kebutuhan kita, ya diambil aja gitu. Asalkan jangan sampai malah eh, amanah yang utamanya itu terlalaikan. Kan amanah yang utamanya, tugas utamanya ngajar itu ya di sekolah gitu ya. Yang lainnya kan sebagai pendukung sebetulnya hanya sebagai pendukung gitu. Jadi kalau yang amanah yang pertamanya beres, ya silakan diikuti yang lain. Tapi kalau ikut yang lain macam-macam, tapi ternyata amanah utamanya nggak beres atau malah nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya lebih baik tidak usah diikuti. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Guru Ira atas sharingnya hari ini. Nah, terima kasih juga ini para peserta followers Instagram saya, Instagram Guru Ira, Instagram Smart Indonesia maksudnya. Instagram Smart Indonesia, Instagram Guru Ira yang sudah mengikuti live ini yang berlangsung kurang lebih 1 jam tadi ya. Nah, mungkin masih banyak yang ingin dibicarakan, ingin ditanyakan, nanti bisa langsung juga eh, DM ke Instagramnya Guru Ira. Oke, sebelum ditutup mungkin Guru Ira ada closing statement yang ingin disampaikan. Iya, Guru Ade, terima kasih. Ya itu ya, teman-teman guru semua yang mungkin sekarang sedang menyaksikan atau menyaksikan nanti diputar ulang, ya silakan gitu. Jadi di masa pandemi ini sebetulnya banyak kesempatan yang bisa kita ambil gitu ya. Jangan pernah menyanyiakan itu, selagi memang itu sebetulnya bermanfaat sekali untuk kita gitu ya. Entah itu bermanfaat untuk masa sekarang atau di masa nanti gitu. Jadi kan sebagai seorang guru kita harus jadi tauladan ya buat anak-anak kita ya gitu. Kalau kitanya sendiri enggan untuk belajar gitu ya, itu bisa jadi akan dicontoh oleh anak-anak kita ya. Meskipun mereka nggak lihat secara langsung, tapi kan biasanya ikatan batin antara guru sama murid itu kuat ya. Ketika mereka ngerasain, oh ya guru saya rajin nih gitu. Nah ini inspirasi buat saya gitu. Oh ya guru saya ikut berbagai macam kegiatan yang bermanfaat nih gitu. Nah itu kan bisa jadi inspirasi buat mereka juga gitu ya. Jadi kita sebagai teladan, berikan teladan yang baik untuk mereka, yang semangat belajarnya, karena insya Allah dengan kita belajar berbagai macam hal, kita bisa memberikan yang terbaik juga buat anak didik kita gitu ya. Jadi kalau saya niatannya ketika saya belajar macam-macam, sebetulnya bukan 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 karena saya pengen eksis gitu, bukan karena saya pengen biar oh viral segala macam enggak. Tapi lebih kepada saya bercita-cita pengen punya harapan gitu ya. Gimana sih saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna ke anak didik saya? Gimana sih saya bisa membantu mereka untuk memahami eh, pelajaran yang ada gitu ya. Makanya ya saya semangat untuk ikut berbagai macam karena ingin membantu mereka sebetulnya, membantu murid-murid saya biar bisa belajar dengan baik. Seperti itu Guru Ade. Jadi ayo dimanfaatkan waktunya kalau kita bisa betah berlama-lama buka-buka medsos,
kenapa untuk buka-buka hal yang lebih penting atau bermanfaat itu tidak dilakukan gitu. Oke, baik. Terima kasih Guru Ira atas sharing waktunya hari ini. Udah mau direpotkan ya, udah mau direpotkan untuk berbagi karena memang saya akui hal-hal seperti ini perlu dibagikan ya, sekaligus untuk mengingatkan pada diri kita, kepada teman-teman guru yang lain bahwa ya itu tadi masih banyak hal produktif yang bisa dilakukan ya saat pandemi atau nanti pasca pandemi. Ya mengingat waktu kita yang terbatas hari ini, mungkin IG live kita akan kita akhiri saat ini ya, nanti kita bisa sambung lagi ya dengan pembahasan yang berbeda Guru Ira. Ya, Karena memang sharing-sharing seperti ini sangat dibutuhkan. Saya juga butuh sebenarnya yang kayak gini. Iya, memang ini. Iya, ini saya selenggarakan berangkat dari kebutuhan saya sendiri sebetulnya. Kebutuhan saya sendiri terkait upgrade ya, informasi-informasi terbaru tentang pendidikan dan hal-hal apa saja yang guru lakukan dalam memperjuangkan pendidikan ini. Oke, terima kasih banyak Guru Ira. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup ya Guru Ira. Terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Guru Ira. Saya tutup ya. Terima kasih Guru Adi dan yang lainnya.